struktur. Dan base adalah area konsolidasi yang akan mempengaruhi pergerakan masa depan. So, kalian pernah dengar lagu ini? Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Nih gajah, batu, gajah. Kenapa kita bicara batu? Big player, move the market. Oke? Batu, gajah. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Supply area. Harga terjun. Basicnya seperti ini. Demand. Oke. Harga turun. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang. Gajahnya datang. Base. Demand area. Apa yang terjadi berikutnya? Harga naik. Kenapa? Karena kita mengikuti big guys movement. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Tetapi ini adalah basicnya. So, tidak semudah itu. Sehingga kesimpulannya adalah kita dapat menganalisa terlebih dahulu. So, saya belum akan mengajarkan untuk bagaimana kita mengambil decision atau posisi market pada saat kita live trading. Tapi saya harap Anda mengetahui segala basicnya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke pembahasan. So, di dalam supply dan demand ada dua bentuk cara untuk menandakan area tersebut, disertai base yang disebut dengan balance dan imbalance, keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ini adalah inti basic, pondasi dasar dari price action, supply dan demand, balance dan imbalance. Kepala bapak engkau. SND ada dua bentuk cara untuk menandakan area tersebut. Di area disertai base atau konsolidasi area, balance dan imbalance. Fokus, kita cari di chart bagaimana balance dan imbalance tersebut ya. Saya berikan contoh terlebih dahulu. Yang pertama, area SND dan base akan terbentuk dalam dua karakter. Yang pertama, engulfing candle. Yang kedua adalah peak
candle. Yang pertama adalah engulfing candle, yang kedua adalah peak candle. Keduanya kita dapati dari analogi ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Ini mantranya teman-teman ya, jangan lupa. Saya mudahkan dan saya bikin simple dengan bahasa-bahasa sederhana agar kalian mudah memahami. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Seperti ini, berada di atas area trend, berada di atas range market saat itu, maka itu adalah supply area. Oke, ini adalah supply area. Bagaimana dengan demand? Sebaliknya, demand akan ada di bawah, tinggal dibalik aja. Oke, engulfing candle, kemudian peak candle. Peak candle seperti ini. Ya, setelah terbentuk atau kalian menemukan candle seperti ini, maka ini bisa kita tandai dengan area supply atau demand, SND. Kedua ini adalah base. Oke, ini basicnya dulu. Nanti saya akan beri bentuk-bentuk atau pattern-pattern bagaimana SND yang masih bersih, masih bagus, masih suci, sehingga harga akan datang dan menjemput area tersebut, dan bagaimana fake supply dan demand di next video tentunya. Oke, goals video kali ini adalah kalian harus sudah mengetahui bagaimana menentukan base, dan apabila base tersebut berada di atas area, dia disebut dengan supply area. Apabila base tersebut berada di bawah area, maka dia adalah demand area. Ya, oke, kita langsung ke chart, dan kita harus sudah bisa menandai supply dan demand. Ya, saat ini kita sudah ada chart M30 di hadapan teman-teman semuanya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada dua bentuk candle yang kita dapat mengidentifikasi di mana supply dan demand itu terbentuk, dan sebenarnya base itu apabila terjadi di atas disebut dengan supply, apabila terjadi di bawah disebut dengan demand. Ada dua, yaitu engulfing dan peak candle. Engulfing dan peak candle. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Ya, so bagaimana bang cara menandai base-nya? Oke, dalam penjelasan tadi kan simple sekali terlihat. Namun pada saat sudah berbentuk chart seperti ini, maka kebanyakan para pemula akan bingung. Waduh, kemana nih? Mana nih SND-nya? Mana SND yang kuat? Mana SND yang masih bagus? Kemana price akan bergerak? Kemudian masuk di alam sebalik mata, dia panggil alam bazrah. So, jangan dulu berpikir bagaimana saya entry posisi, nanti dulu. Bagaimana saya mendapatkan keuntungan besar, nanti dulu. Yang paling penting dari video ini adalah kalian mengerti basic supply dan demand. Bisa dipahami? Oke, saat ini kita sudah berada di EUD CAD. Rumusnya adalah pertama engulfing dan peak candle. Kita akan mencari engulfing yang dominan terlebih dahulu. Engulfing, lihat. Kita akan zoom. Perhatikan yang saya tandai. Ada satu bearish candle, kemudian diengulf dengan bearish candle, mengengulf bullish candle yang kecil. Ini ada yang menandai di body, ada yang menandai, tapi itu nanti, itu ada di dalam strategi. Ya, saat ini kita fokus di supply dan demand.
pada saat ada gajah di balik batu, batunya hilang. Kenapa? Karena ada gajah yang datang, tertutup. Kemudian pada saat kita sudah menentukan ini adalah area supply. So, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya, kecilkan. Karena kita sedang belajar. Oke? Perhatikan. Dalam chart ini, kita dapati market bergerak naik. So, kita dapati area ini di engulf. Maka kita dapat kecilkan lagi areanya. Setelah kita mengetahui ini demand area, maka price akan datang dan bereaksi. Bagaimana Bang cara open posisinya? Saya tidak akan jelaskan di sini. Ya, kita cari lagi ini. Oke. Kemudian ini. Kemudian mana lagi? Ini. Banyak sekali area supply and demand. Ya, ada hidden SND nantinya, kemudian ada dominant break SND, ada double maru, kemudian ada signifikan support and resistance kombinasi dari SND tersebut dan banyak hal. Jadi kita akan belajar secara perlahan. Oke. Baik. So, lagi untuk tahapan ini teman-teman harus mulai belajar dan berlatih. Tandai setiap ini bisa. Kemudian ini bisa. Kemudian ini juga bisa. Syaratnya adalah pada saat harga tersebut teringgalp sebelumnya dengan menggunakan dari 1 atau 2 candle, tapi untuk yang 3 candle diinggap melalui 3 candle kita tidak masuk ya. Contohnya ini. Oke. Seperti ini. Ini adalah area yang teringgalp dengan 1, 2, 3, 4 baru. Maka ini tetap bisa dikatakan SND tapi kurang dominan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia hanya teringgalp setelah 1, 2, 3, 4 ya. Dalam kali ini yang kita lihat adalah seperti ini contohnya. Ada 1 candle yang di break dengan 1 candle bullish yang besar. Nah, ini adalah area SND yang baik. Oke, bisa dipahami teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham tentang bagaimana cara menandai base, supply, dan demand dalam video ini. Mengidentifikasi di mana area kompleks dan negosiasi area dari sebuah price yang kita sebut sebagai base dan bagaimana kita dapat menerjemahkan sebuah pergerakan besar akan datang. Untuk melengkapkan itu semua, maka kita harus mengerti pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana untuk melakukan trading dengan resiko minim dan keuntungan maksimal hanya dengan basic saja. Kita sudah mengetahui basic, dan sebenarnya dari basic ini kita sudah bisa untuk mengetahui area-area penting dan bagaimana cara mendapatkan SL yang kecil kemudian TP yang besar dengan menggunakan supply and demand. Contohnya lagi, saya beri tanda di sini. Oke, ada base area di bawah, kemudian menjadi demand teringgal oleh ini. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Ya, tetapi jangan juga setelah video ini kalian membabi buta setiap melihat base, supply, entry, base, supply, demand, entry. Tidak, saya akan jelaskan di next video untuk bagaimana sebenarnya supply dan demand trader melakukan price dan melakukan trading dari market structure. Untuk itu sangat diperlukan
pemahaman mendalam terkait price action, bukan pemahaman mendasar saja. Apa yang dimaksud dengan pemahaman mendalam? Pemahaman mendalam itu tidak ada dasar, karena kita harus memahami supply dan demand dan price action itu secara mendalam, secara keseluruhan. Kalau kita memahami sesuatu hanya mendasar, contohnya kalian hanya memahami chart pattern mendasar atau support dan resisten mendasar, tapi tidak mendalam, kalian tidak tahu reaksi-reaksi harga di situ, maka yang akan terjadi adalah ya sudah, kalian akan terlibas, termakan oleh market. Contoh, saya beri contoh, ini support, ini resisten, ini resisten. Nah, kemudian kalian menggunakan chart pattern. Oke, saya tidak menjelekkan, tapi yuk kita sama-sama melek. Oke, nih di sini ada chart pattern, di sini ada chart pattern. Tuh, naik, turun, naik. Apa yang kalian lihat di sini? Saya gambarkan. Head and shoulder, Bang. Ya, betul. Head and shoulder pattern. Tapi kalian hanya mendasar memahaminya. So, yang kalian buat adalah kalian akan sell kan di sini. Kalian sell di sini. Berharap harga akan turun. So, tanpa pemahaman mendalam terkait price action dan market struktur, kalian tidak akan bisa. Sehingga apa? Pada saat kalian membuka open posisi sell, kemudian sudah jelas di mana stop loss-nya. Pasti kalian letakkan stop loss di atas kan? Di atas ini. Terlalu tinggi. Tidak semua punya account besar. Ya sudah, kalian bikin di neck di sini. Di atas segini, nggak masalah. Apa yang terjadi berikutnya? Betul dia naik. Oke, wah, kalian senang. Bukan ding, sell ya. Sell. Oke, kalian sell. Apa yang terjadi pada saat kalian benar dia turun sedikit, kemudian stop out. Ya, tuh, baru dia turun di sini. Tapi setelah stop out, semakin ke kanan, harga naik. Habis teman-teman. Kalian jika memahami suatu hal itu mendasar, chart pattern mendasar, Fibonacci mendasar, belum tahu cara pakainya, MA, MACD, apalagi stochastic dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Saya harap brilliant trader semuanya mengetahui segala sesuatunya dengan cara mendalam dan tidak berhenti untuk belajar. Ya, itulah namanya brilliant. Kita berpikir di balik bagaimana orang berpikir. Kita buy di posisi orang SL dan kita sell di SL down, buy stop trader lain masuk, dan kita akan hanya mengikuti pergerakan besar yang pasti bergerak dikarenakan adanya supply dan demand yang besar, didukung dengan beberapa sistem dan strategi yang akan kita bahas di video berikutnya. Maka kita akan bahas bagaimana sebenarnya rahasia para master full time trader mengetahui big player masuk dan memanfaatkan pergerakan tersebut. Ini disebut dengan trade range area. Penasaran bagaimana eksekusi tradingnya? Bersambung. Oke teman-teman. Kali ini di volume kedua kita agak sedikit panjang videonya, so mohon maaf, tapi mudah-mudahan kalian dapat memahami. Kalian sudah mengerti tentang market struktur di video sebelumnya, sudah dapat mengetahui dan mengidentifikasi pergerakan market. Kemudian saat ini kalian sudah bisa menandai di mana base area, mana supply area, dan di mana demand area. So next video kita akan bagaimana cara mengeksekusi trading di dalam dan bagaimana cara mengidentifikasi trade range area, karena tidak selamanya chart atau tidak selamanya kita dapat trading dalam financial market atau forex ini, tapi melainkan harus mengetahui trade range-nya, di mana kita akan masuk dan di mana kita akan keluar. Ada trade range namanya.
Dari besaran market seperti ini, dengan kita mempelajari tentang trade range, di mana range kita akan masuk dan di mana range kita akan keluar dengan dua kemungkinan kepastian, pasti SL atau pasti TP. Tapi dengan money management, dengan brilliant system dan main yang brilliant juga, maka mudah-mudahan kita akan berjaya dan menjadi seorang trader yang cerdas and brilliant. Oke? Ingat, ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Salam price action, salam brilliant, think smart, and see you next time. I'm out.